Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia dengan saya Ahmad Rijalul Umawi. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari yang namanya Madrasah Diniyah. Saya yakin para mahasiswa-mahasiswi semua sudah tidak asing lagi dengan istilah yang bernama Madrasah Diniyah. Sebelum kita ke pembahasan terkait Madrasah Diniyah, di sini saya akan menyampaikan terkait tujuan perkuliahan materi terkait Madrasah Diniyah. Maka dari itu, mahasiswa diharapkan dapat memahami untuk nomor yang pertama yaitu pengertian Madrasah Diniyah. Yang kedua, memahami sejarah singkat Madrasah Diniyah. Yang ketiga, konsep pembelajaran Madrasah Diniyah. Dan yang terakhir adalah dasar hukum Madrasah Diniyah. Langsung kita menuju ke pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian Madrasah Diniyah. Madrasah, saya yakin mahasiswa-mahasiswi semua sudah tahu apa itu yang namanya madrasah. Madrasah itu adalah tempat untuk saling tukar-menukar ilmu, ya, atau tempat untuk pengajaran. Nah, di sini diniyah ini adalah agama. Untuk mengenai pengertian secara jelasnya, madrasah diniyah adalah suatu lembaga pendidikan non-formal yang mengajarkan tentang nilai-nilai keislaman. Seperti yang Anda ketahui bahwa yang namanya pendidikan ada tiga, yaitu yang pertama pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal itu pendidikan yang diatur sistemnya oleh negara, seperti halnya SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Sedangkan untuk pendidikan non-formal adalah lembaga pendidikan yang berdiri sendiri dari aspek kurikulum, dari aspek aturan atau sistemnya, menyesuaikan lembaga tersebut. Sedangkan informal adalah pendidikan yang terjadi di lingkungan keluarga. Di sini untuk madrasah diniyah itu termasuk dalam kategori pendidikan non-formal, yang mana di sini pengajarannya terkhusus untuk menyiarkan ajaran agama Islam atau nilai-nilai keislaman. Kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua adalah sejarah singkat Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah didirikan oleh Ustadz Kiai Zainuddin Labai El-Junusi dan Ibu Rahmah El-Junusi, yang mana Madrasah Diniyah pertama kali didirikan pada tahun 1915 Masehi, berada di Sumatera Barat. Mengenai Madrasah Diniyah dari perkembangannya dibedakan menjadi dua perkembangan. Yang pertama adalah klasik, itu dimulai dari tahun berdirinya sampai tahun 1998. Di sini dari segi modelnya atau metodenya, dari segi kurikulumnya, dan dari segi pengembangannya, ini terbilang klasik dikarenakan memang dalam sistem negara untuk madrasah diniyah di tahun sebelum tahun 1999 belum diakui atau belum tercatat dalam sistem aturan negara. Nah, di sini untuk modern mulai dari tahun 1999 sampai sekarang ini bisa dikatakan modern karena memang lebih tersistem dan lebih teratur dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dikarenakan apa? Karena pada
tahun 1999 sampai sekarang mengenai madrasah diniyah sudah berbadan hukum. Jadi dari segi perkembangannya tidak ada hambatan. Tidak ada hambatan dikarenakan bisa berkembang dimanapun berada. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang konsep pembelajaran madrasah diniyah. Dari segi materi yang diajarkan dalam madrasah diniyah yaitu tadi sudah saya sampaikan di awal, yaitu memang dalam madrasah diniyah fokusnya adalah pada pendidikan Islam. Nah, di sini untuk materi-materinya yaitu terkait tentang ilmu fikih, ilmu tauhid, akhlak, sejarah kebudayaan Islam, Al-Quran, hadis, dan lain-lain. Jadi di sini muatan materi dalam madrasah diniyah lebih luas dibandingkan kayak TPQ atau BTA ya. Kalau TPQ dan BTA itu lebih ke fokusnya pada pengajaran terkait baca tulis Al-Quran. Tetapi kalau madrasah diniyah, pembahasan terkait pengkajian terkait ajaran agama Islam ini lebih banyak dan lebih luas. Untuk mengenai kelas, di sini dalam madrasah diniyah juga ada kelas-kelasnya seperti halnya sekolah pada umumnya atau sekolah formal, yang mana untuk kelas-kelasnya ada awaliyah. Awaliyah ini diperuntukkan untuk siswa atau peserta didik yang dalam kategori masih berumur SD ya. Wusto ini peserta didiknya seumuran dengan anak-anak SMP, dan Ulya ini adalah kelas yang paling tinggi. Kita lanjutkan mengenai keterikatan atau pola ya, pola dari madrasah diniyah. Di sini ada suplemen dan independen. Suplemen di sini madrasah diniyah itu diperuntukkan untuk sebagai melengkapi atau sebagai penunjang dalam memenuhi pendidikan Islam. Maksudnya apa? Di sini dari segi keterikatan madrasahnya tidak berdiri sendiri, melainkan menginduk sekolah formal. Jadi contohnya semisal ada sekolah formal yang berbasis Islam seperti MI, MTS, MA, yang mana agar muatan agamanya lebih mendalam, diadakannya madrasah diniyah dalam lingkup dalam naungan sekolah tersebut, sehingga ini dikatakan dengan suplemen. Jadi dari segi aturannya, dari segi sistemnya mengikuti dari sekolah formal. Untuk independen di sini adalah lembaga pendidikan tersebut dibuat secara independen dari segi aturannya, dari segi sistemnya dibuat oleh lembaga itu sendiri, tidak menginduk dengan lembaga yang lainnya. Itu independen. Selanjutnya mengenai kurikulum. Kurikulum ini bersifat akomodatif dan fleksibel. Akomodatif di sini adalah bisa menyesuaikan terhadap peserta didik. Jadi dalam kurikulumnya tidak bersifat itu ya kaku, harus seperti itu, dan bersifat fleksibel. Fleksibel di sini dari segi sistemnya dapat bisa berubah sewaktu-waktu tergantung dengan keadaan. Dasar hukum madrasah diniyah. Ini adalah pembahasan yang terakhir. Madrasah diniyah dijelaskan pada pasal 31 ayat 3 yang berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diatur undang-undang. Jadi di sini dasar hukumnya
berdirinya madrasah diniyah sudah diatur dalam pasal 31 ayat 3, sehingga di situ jelas bahwa pemerintah menyelenggarakan satu pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan. Jadi yang mengarah kepada peningkatan keimanan dan ketakwaan. Oke, pembahasan dari 1 sampai 4 sudah selesai. Maka untuk pertemuan hari ini, untuk materi terkait madrasah diniyah, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan minta maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.